Untuk mengetahui informasi terbaru dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami, Cornelia Ami dan juga Christopher Emmanuel. Kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Selamat siang Ami, bagaimana pantauan Anda hingga hari ini aktivitas penumpang terutama di layanan kesehatan yang melayani rapid test antigen? Selamat siang Ken dan juga pemirsa. Kalau tadi Ken sampaikan bahwa memang betul ada peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 10%. Nah, ini juga terbukti sebetulnya di layanan kesehatan juga masih terus terjadi untuk antrian para calon penumpang dan juga pengunjung yang hendak melakukan tes cepat antigen dan juga tes usap PCR. Kalau mungkin bisa kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya sejak pertama kali dibuka di layanan kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, kisaran pengunjung yang ingin melakukan tes ini baik itu tes cepat antibody ataupun tes usap antigen ataupun PCR ini hanya kisaran 500 sampai dengan 700 orang. Nah, tapi tadi kami pantau juga sebetulnya masih setengah hari Ken kita lihat, tapi sudah antrian ini mencapai angka 840 orang. Ini artinya ada lonjakan yang cukup signifikan dan kita ketahui sebetulnya untuk layanan kesehatan ini dibuka 24 jam. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan kalau setengah hari sudah ada 840, artinya sampai nanti malam mungkin ada lebih dari 1.000 orang yang memang hendak melakukan tes di layanan kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Tadi juga kami sempat tanyakan kepada masyarakat ataupun pengunjung yang memang ingin melakukan tes, apakah ada kendala selama mereka ingin menjalankan tes ini dari awal mereka registrasi sampai dengan mendapatkan hasil akhir surat keterangan bebas COVID. Dari mereka sebetulnya ada pro dan kontra. Ada yang memang menyatakan bahwa karena perjalanan mereka sudah terjadwal sehingga tidak ada masalah kalau mereka ingin diubah tadinya peraturannya yang tadinya mengharuskan untuk tes cepat antibody menjadi tes usap antigen. Tetapi ada juga beberapa dari para calon penumpang ini khususnya yang berangkat di hari ini ataupun yang akan melakukan perjalanan secara mendadak begitu ya karena ada kegiatan dinas ataupun pekerjaan, mereka merasa agak keberatan dan juga komplain sebetulnya. Kenapa? Karena antrian yang terus mengular baik itu di di tempat tes cepat yang drive-thru menggunakan mobil ataupun di Smile Center ini yang ada di pusat layanan kesehatan di Terminal 3. Sehingga ada beberapa dari mereka, tadi kami pantau, harus merelakan tidak jadi berangkat, tidak jadi terbang lantaran sampai dengan mereka harus boarding, mereka harus check-in, masuk ke dalam. Mereka masih belum mendapatkan hasil dari surat keterangan bebas COVID lantaran antrian yang terus panjang mengular sampai dengan saat ini. Sehingga mungkin ada sedikit masukan juga bagi pemerintah. Sebetulnya meskipun masih banyak yang terjadwal dan tidak keberatan, tapi banyak juga yang melakukan perjalanan secara mendadak yang memang membutuhkan sarana yang lebih cepat untuk bisa mereka kemudian mendapatkan surat bebas COVID-19 dalam bentuk tes cepat antibody, maksud kami tes cepat antigen maksud kami, ataupun tes usap PCR seperti itu. Dan kita ketahui juga bahwa untuk layanan kesehatan di Terminal 3 ini, Ken dan juga pemirsa mungkin untuk Anda, 24 jam, tetapi salah satu kekurangannya tadi yang sudah saya sebutkan memang antriannya cukup panjang, mau itu drive-thru ataupun mau itu yang mengantri di sini sama-sama harus bersabar. Sehingga mungkin ada sedikit masukan juga, ada alternatif juga untuk Anda para calon penumpang yang ingin bepergian menggunakan pesawat, bisa menuju ke lab-lab terdekat ada di DKI Jakarta, tidak harus berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan lihat lagi apakah besok masih akan ada lonjakan atau mungkin bisa lebih berkurang daripada saat ini. Seperti itu. Sementara, Ken, kita kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Cornelia Ami. Masih tinggi angkanya bagi calon penumpang yang akan melakukan tes rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan bagaimana situasinya di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Selamat siang, Christopher Emmanuel. Informasinya terakhir di perjalanan kereta api jarak jauh belum harus menggunakan rapid antigen. Seperti apa? Ya, selamat siang Ken dan pemirsa. Memang hingga hari ini bagi para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di Stasiun Pasar Senen ini memang masih belum diwajibkan untuk menunjukkan hasil dari tes rapid antigen, dan memang ini tadi juga baru saja diberikan keterangan oleh Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio. Memang hingga saat ini dari PT KAI masih terus melakukan atau sesuai dengan surat edaran nomor 9 tahun 2020 dari Menteri Perhubungan yang memang dimana mewajibkan bagi para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan untuk menyertakan hasil tes rapid antibody maupun tes swab PCR yang menyatakan bahwa calon penumpang tersebut negatif dari COVID-19. Dan memang hingga saat ini untuk perjalanan kereta api jarak jauh belum diwajibkan untuk menyertakan atau menyertakan hasil dari tes rapid antigen ini. Dan memang sejak
dari 18 Desember kemarin dari pihak PT KAI sendiri juga telah menyiapkan untuk perjalanan atau rangkaian perjalanan dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru, di mana nantinya akan ada 1.459 rangkaian kereta api yang akan diberangkatkan sepanjang masa liburan ini. Dan memang untuk penerapan protokol kesehatan yang ada di stasiun Pasar Senen ini masih sama seperti beberapa bulan yang sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, di mana para calon penumpang diwajibkan untuk memiliki suhu di bawah 37,3 derajat Celcius, kemudian harus menunjukkan tes rapid antibody maupun tes swab PCR yang menyatakan diri mereka negatif COVID-19, dan serta nantinya selama berada di dalam perjalanan di atas kereta akan dilakukan pengecekan suhu selama 3 jam sekali. Untuk sementara demikian, kan kembali ke Anda di studio. Ya. Kristo, apakah sudah ada informasi dari pihak PT KAI sendiri kapan kemudian rapid antigen ini akan diberlakukan? Ya, kan memang tadi dari berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Direktur Utama PT KAI, Didi Kartantio, serta dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan dan Torres Setiawan, memang hingga saat ini untuk peraturan khususnya untuk perjalanan kereta api masih dikaji dari Kementerian Perhubungan dan masih hingga saat ini menggunakan surat edaran nomor 9 tahun 2020 mengenai kewajiban penumpang untuk menyertakan hasil tes rapid antibody maupun tes swab PCR yang menyatakan penumpang tersebut negatif dari COVID-19. Demikian, Ken. Rekan-rekan informasinya Christopher Emmanuel dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, sebelumnya Cornelia Ami dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.